Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 166 ya, baris ke-8 dari atas. Ya, baris ke-8 dari atas. Lanjutan dari ayat yang ke-159 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal labista mi'ata 'amin. Ai bal makasta mayyitan mi'ata sanatan kamilatan. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lan yatasannah. Ai in syakakta fanzur ila ta'amika lam yataghayyar bimururiz zaman wa kana ma'ahu 'inabun wa tinun wa 'asirun fawajadaha 'ala haliha lam tufsid wanzur ila himarika ai kaifa tafarraqat 'izamah wa nakharat wa sara haikalan minal bala walinaj'alaka ayatan linnas ay fa'alna ma fa'alna linudrika qudratullahi subhanahu walinaj'alaka mu'jizatan zahiratan nadullu ala kamali qudratina
wanzur ila izami kaifa nunsizuha summa naqsuha lahma ay na'mal fi izami himarika an-nakhirah kaifa nurakkab ba'daha fawqa ba'din wa anta tanzur summa naqsuha lahman biqudratina. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir ay falamma ra'al ayat al-bahirah qala ayqantu wa alimtu alima musyahadah anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan atau menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang kafir, ya, khususnya di sini kisahnya yaitu Nabi Allah Ibrahim, ya, bersama Raja Namrud, ya, yang beliau mengaku sebagai Tuhan, ya, yang beliau katakan dia bisa juga menghidupkan dan mematikan, ya. Tapi satu, ya, yang beliau sudah mengaku kalah ibarat kata, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim katakan Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur, ya. Kata Nabi Ibrahim, coba kalau ente ngaku Tuhan dan ente mampu seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan saya minta coba terbitkan matahari dari sebelah barat. Ya, tuh. Akan tetapi, ya, Namrud kan manusia biasa yang hanya mengaku. Ya, orang ngaku boleh aja kan begitu. Ya, namanya orang dia punya mulut. Ya. Tapi kenyataan kan belum tentu dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim katakan coba ente terbitkan matahari dari sebelah barat, ya. Tuh, di situ Allah katakan fabuhital ladzi kafar. Ya, tuh yang namanya Namrud yang ngaku raja, dia itu bungkam 1000 bahasa. Ya, enggak mampu untuk berkata apa-apa lagi. Ya, setelah bukti yang sangat luar biasa, diapain? Ditunjukkan oleh, ya, Allah kepada siapa? Kepada Namrud dan juga para pengikutnya. Ya, itu. Nah, setelah itu, ya, Allah pun menunjukkan kepada dia, ya, ketika, ya, orang-orang tersebut para pengikut Namrud diapain? Dimatikan, ya, selama berapa tahun? Selama 100 tahun. Ya. Setelah 100 tahun mereka wafat atau mereka mati, habis itu diapain? Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk menguji, ya, apakah ini orang udah yakin atau belum, ditanya lagi. Ya, ditanya apa yang ditanya? Ya, kam labista, ya, berapa lama kamu apa? Tinggal. Ya, qala labistu yauman au ba'da yaum. Ya, aku tinggal di sini nih enggak lama. Ya, mungkin sehari atau kurang dari sehari. Kata siapa itu? Kata orang kafir tadi. Padahal dia udah diapain? Dimatikan selama berapa tahun? 100 tahun. Tuh, ya, dia bahkan bertanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala bal labista mi'ata amin. Ya, Allah katakan, ya, sungguhnya kamu itu tinggal, ya, selama berapa tahun? 100 tahun di sini. Coba Pak, kalau kita bayangin 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya, kalau hitungan dalam bahasa Indonesia namanya itu 100 tahun itu 1 abad. Ya kan? Ya kan, 1 abad 100 tahun kan ya? Iya. Berarti kalau sudah 100 tahun berarti itu orang sudah mati selama berapa? 100 tahun. Nah, kalau logikanya aja dah. Ya, orang udah mati 100 tahun yang lalu, kira-kira udah jadi apaan tuh orang? Udah jadi apaan tuh? Mungkin tinggal tulang belulangnya aja. Itu pun udah nggak lengkap.
Ya, mungkin tengkorak palanya mungkin yang masih bisa jadi udah habis juga. Ya, kalau orang-orang biasa ya, ada kan ya jasad-jasad yang Allah muliakan jangankan disiksa. Ya, binatang-binatang dalam tanah aja nggak berani nyentuh dia. Ya, itu nanti mayatnya itu utuh. Ya, seperti yang dialami oleh ya para syuhada Uhud. Ya, syuhada Uhud itu orang-orang yang gugur dalam perang Uhud termasuk paman Nabi yang namanya Sayyidina Hamzah. Ya, beliau kan dimakamkan di sekitar Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Ya, singkat cerita, saat itu Madinah pernah ditimpa banjir yang sangat apa ya? Sangat besar. Ya, tuh. Saat banjir ternyata itu mayat-mayat orang yang mati dalam perang Uhud pada ngapa itu? Ngambang. Ya, pada apa? Pada ngambang. Ya, setelah orang ngelihat tuh katanya, tuh mayat udah ratusan tahun meninggal dunia, ngambang tuh dari baju yang dia kuburin tuh seakan-akan tuh orang baru banget mati sekarang. Ya, darah yang bekas tuh ya, tusukan anak panah dan lain sebagainya itu masih baru seperti apa? Seperti kayak dia baru meninggal saat itu juga. Padahal udah apa ya? Udah ratusan tahun. Ya, kok bisa orang kayak gitu? Ya bisa, Pak. Ya, kan orang-orang seperti yang berjuang di jalan Allah itu Allah katakan, ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an tuh, Allah bilang apa tuh? Ya, ahasiban apa ayatnya itu? Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Apa awal itu? Ah, apa? Iya, awalnya apa? Awalnya. Pokoknya di akhir ayat itu Allah katakan, ya, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun tuh. Ya, janganlah kamu mengira kata Allah tuh. Ya, tuh. Orang-orang yang meninggal atau wafat dalam pertempuran atau perang di jalan Allah itu mereka mati seperti matinya orang biasa. Ya. Akan tetapi Allah katakan apa? Bal ahyaun. Ya, akan tetapi mereka itu hakikatnya apa? Hidup inda rabbihim di sisi Allah yurzakun, penuh dengan kenikmatan. Tuh, ya. Makanya Pak, kita jangan mengira tuh orang-orang yang punya jasa dalam memperjuangkan agama, dalam memperjuangkan akidah itu matinya sama seperti orang yang mati-mati biasa, beda. Ya, tuh. Mereka punya apa? Kedudukan yang khusus di mana? Di mata Allah. Makanya jangan heran jasad mereka itu nggak bakal disentuh oleh apa? Binatang-binatang yang ada dalam tanah. Tuh, ya. Nah, di sini kalau orang sudah mati selama 100 tahun itu sama dengan 1 abad, kira-kira udah habis dah tuh. Ya. Jangankan matanya, jangankan hidungnya, bisa jadi tulangnya juga udah habis, ya, udah 100 tahun. Tapi di sini ya Allah katakan kamu itu sudah mati selama berapa tahun? Selama 100 tahun. Ai bal makasta mayyitan mi'ata sanatan kamilatan. Ya, akan tetapi kamu itu tinggal di sini dalam keadaan mati selama berapa? Selama 100 tahun penuh. Tuh, ya. Jadi enggak kurang. Sana mi'atan sanatan kamilatan. Tuh. Ya, 100 tahun penuh tuh kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Akhirnya apa? Fanzur ila ta'amika. Nah, untuk membuktikan ya, kalau Allah ini punya kuasa yang sangat luar biasa, lu udah mati 100 tahun. Kata Allah sekarang fanzur ila ta'amika. Coba lu perhatiin tuh makanan yang lu punya. Ya kan? Makanan yang dia punya. Ya, nanti dijelaskan dia ini waktu masih hidup bawa makanan yang namanya buah tin. Ya, kemudian buah anggur. Ya, itu dalam keadaan apa ya? Utuh. Ya kan? Ini padahal untuk menunjukkan kekuasaan Allah itu apa? Sangat luar biasa. Makanya Allah suruh apa? Fanzur ila ta'amika. Coba perhatikan terhadap makanan kamu. Wasyarabika, dan juga minuman yang kamu bawa. Lam yatasannah.
Ya, enggak berubah tuh. Ai in syakakta, ya. Artinya kata pengarang kitab ini in syakakta, kalau kalian itu ragu, ya, bimbang atau enggak yakin, fanzur ila ta'amika, perhatiin coba makanan yang kamu bawa. Lam yataghayyar bimururiz zaman. Tuh, enggak berubah dengan berubahnya waktu. Coba. Ya kalau kita 100 tahun berapa kali ganti presiden itu? Hah? Berapa kali itu? Ya, 100 tahun. Berarti kan 100 bagi 5 berapa? Berarti 20 kali ganti presiden. Udah ada belum presiden kita yang ke-20? Belum ada kan? Belum. Ya, itu pun ada yang 2 kali ya kan? Ya, itu. Ini 20 ganti presiden, ya. Tapi apa tuh? Ya, makanan yang dia bawa itu belum berubah. Kayak dulu, Pak, zaman tahun 2000, maaf, tahun 1994 aja. Saat saya ke Mesir pertama kali itu harga dolar cuma 2.400 per $1. Sekarang berapa? Udah 15 atau 16.000. Ya, kenapa bisa berubah? Ya karena terjadinya perubahan waktu dan masa yang ada. Ya, kalau dulu memang masih murah. Ya, $101 cuma 2.400. Sekarang $1 sudah 16.000. Dulu $100 cuma 24.000. Sekarang berapa? $100. Sekarang berapa? 1.600.000. Banyakan mana? Ya, itu jadi perubahan itu baru berapa tahun? Taruhlah 30 tahun yang lalu. Ya, atau 28 tahun yang lalu itu. Ya, tapi itu udah perubahan. Apalagi 100 tahun nih, Pak. Disuruh perhatiin sama Allah makanan, ya. Tuh. Wa kana ma'ahu inabun. Ya, saat itu tuh orang-orang yang sebelum dia dimatiin itu, dia pada bawa apa? Buahan berupa apa? Inab. Apa itu inab? Anggur. Ya. Anggur dibawa, buah tin, ya. Tahu kan buah tin? Ya. Buah yang ada dalam Al-Qur'an cuma buah apa? Tin dan apa? Kurma. Ya, kurma juga ada. Ya. Tuh. Buah tin ada, wattini wazaitun. Ya, kurma juga ada tuh. Ya, tuh. Kemudian wa asir. Ya, dan dia juga bawa asir. Apa itu asir? Kalau asir bahasa Indonesianya artinya jus. Ya, uridu an ashtari asirun. Ya, asiran. Saya mau beli jus. Asir mangga. Asir atau jus mangga. Ya, ada yang jual di sini tuh asir kosab. Jus tebu. Ya kan? Itu namanya kosabun. Ya, jus tebu. Ya, ada jus apa namanya tuh? Jus jambu. Jambu batu. Ya, asir jawafah. Ya, ada lagi jus apa? Melon. Ya, apa tuh melon bahasa Arabnya? Hmm? Apa melon bahasa Arabnya? Watermelon. Kan, watermelon bahasa Inggris. Ya. Ini Anda semangka apa semangka bahasa Arabnya? Jus semangka. Hah? Ya, kalau semangka itu batih. Ya, batih, asir batih, aslinya jus semangka. Ya. Kalau melon ananas, bukan ananas yang bukan itu, namanya sama ananas juga. Ya, tuh. Itu namanya dalam bahasa Arab itu asir, ya. Jadi jus artinya itu, ya. Nah, orang-orang itu tuh sebelum dia dimatiin sama Allah 100 tahun tuh dibawa buahan tadi itu. Dibawa buahan namanya anggur, buah tin dan juga asir, ya. Fawajadaha ala haliha. Tuh, ya. Didapati tuh buah-buahan yang tadi dibawa itu dalam keadaan apa? Haliha, dalam keadaan seperti waktu dia baru bawa. Coba apa? Kita nyimpen bakwan 100 tahun, kira-kira jadi apa tuh bakwan? Hah? Jadi apa tuh bakwan 100 tahun? Jangan bakwan dah. Duren. Ya.
Adik beli durian montong yang impor Thailand, taruh jangan lama-lama, 10